Hello students, good afternoon. I hope you are alright and healthy for this class. So students, today we are going to talk about a positive. Well, apa itu positif? A positif kalau seperti yang saya tuliskan di sini adalah informasi tambahan yang kedudukannya mengecoh pembaca, sehingga jika dia dihapus pun tidak akan mengubah makna sebuah kalimat. Well, jadi sebenarnya si apositif ini adalah satu frasa nomina yang biasanya berada di tengah-tengah dan dia menempel ke dalam sebuah kalimat. Tetapi kemudian si keberadaan apositif ini ketika pun dihapus, dia tidak akan mengubah makna sebuah kalimat. Jadi fungsinya dia, seperti yang saya tuliskan di papan tulis, adalah mengecoh pembaca. Ya, apalagi kemudian di dalam bahasa Inggris. Tetapi kabar gembiranya adalah ketika pun dia mengecoh, dia pasti punya ciri-ciri yang kentara buat dilihat. Jadi di dalam pelajarannya nanti kalian akan belajar mengenali ciri-ciri apositif. Eits, sebelum lanjut, ada baiknya kalian subscribe dulu ya, biar makin semangat bikin videonya. Oke? Ayo, udah di-subscribe belum? Ditungguin nih. Oke, yuk kita lanjut. Well, students, before we continue to talk about apositive, it would be better for us to recognize a sentence pattern from the basics. Ya. Oke, jadi sebelum masuk ke penjelasan tentang apositif, saya akan mengingatkan kalian lagi tentang formasi dasar dalam bahasa Inggris. Lagi-lagi ini adalah kompas untuk menunjukkan kira-kira jawaban yang pasnya itu bakalan kayak gimana. Nah, coba kita lihat di soal pertama ini. Di soal ini saya menulis satu kalimat lengkap ya, yang jelas ada kata yang rumpang di sini. Titik-titik is taking trip to New York. Oke, sebagaimana saya seringkali bilang kepada kalian bahwa untuk mengenali soal TOEFL, maka kalian harus melihatnya secara menyeluruh. Kalian tidak perlu memikirkan kira-kira artinya apa, karena itu jadinya tidak penting, karena kalian akan berbalapan dengan waktu. Ya. Nah, ketika kalian menemui soal yang semacam ini, jadi sekalian saja kalian lihat pilihan jawabannya misalnya. Ingat, kompas mula-mula yang perlu kalian arahkan adalah letak subjek dan predikatnya. Dari soal ini, titik-titiknya ada di depan, yang biasanya di depan adalah subjek, sementara yang di belakangnya kemudian sudah lengkap. Nah, itu dia pertanyaannya. Mana subjeknya dan mana predikatnya? Ketika kalian sudah tahu predikatnya ada di mana, otomatis subjeknya juga pasti akan diketahui, yaitu di sebelahnya misalnya. Nah, dalam konteks kalimat ini, predikatnya bisa kita ketahui adalah is taking. Karena ciri-ciri predikat itu jelas banget. Ada modalsnya atau ada to be-nya. Kemudian, pilihan jawabannya ada they, when, the woman, sama her. Nah, itu dia. Kompas yang kedua adalah mencocokkan antara subjek dengan predikatnya. Yang pertama, they. Apakah they cocok untuk pilihan jawaban kalimat di atas? Tidak, karena they notabene adalah subjek jamak. Lalu yang kedua, bagaimana dengan when? When juga tidak cocok, karena when adalah kata tanya, sementara kalimat pertanyaannya tidak mengandung kata tanya. Lalu bagaimana dengan C, the woman? Nah, itu dia jawabannya. Jawabannya adalah the woman, karena dia sama saja dengan subjek tunggal yang bersetujuan dengan is taking. Lalu bagaimana dengan her? Her juga tidak cocok, karena her itu seharusnya menjadi objek di dalam satu kalimat. Nah, students, mula-mula adalah kita harus paham lagi ya, mana subjeknya dan mana predikatnya sebelum ada rintangan selanjutnya. Dan rintangan selanjutnya adalah apositif itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke apositif.
sekarang kita masuk ke rintangannya itu sendiri. Nah, kita lihat sekarang ada contoh soal yang seperti ini. Perhatikan. Oke, sip. Saya harus menekankan lagi bahwa fungsi dari apositif adalah dia mengecoh kalian. Oke. Nah, tapi ini adalah contoh soal yang paling mudah dulu sebelum kalian menemukan atau saya temukan kalian dengan soal yang lebih rumit. Nah, misalnya di soal nomor 2 ini. Titik-titik, George is attending the lecture. Lagi-lagi pertanyaan saya adalah mana subjeknya dan mana predikatnya. Oke. Titik-titiknya kosong di depan. Kemungkinannya yang bermasalah adalah subjeknya. Karena kita sudah mengetahui predikatnya apa, yaitu si is attending. Oke. Nah, sementara itu di pilihan jawabannya ada right now, happily, my friend, sama because of the time. Oke. Kira-kira yang lebih cocok mana? Oke. Seringkalinya juga kalian akan menemui bahwa di dalam satu kalimat itu ada keterangan waktu atau keterangan tempat yang ditaruh di depan. Dan si kata keterangan tersebut bukan dianggap sebagai subjek, ya. Dan itu akan menjadi berbeda efeknya gitu. Nah, oke. Jadi, apakah jawabannya adalah A, right now? Bukan, ya. Meskipun ini bisa dianggap sebagai jawaban, karena right now dianggap sebagai keterangan waktu di sini. Dan subjeknya adalah si George, sementara predikatnya adalah attending. Ya, tetapi jawabannya adalah bukan right now. Oke, lalu bagaimana dengan happily? Happily juga satu kata keterangan, tetapi dia adalah keterangan of manner, keterangan yang menjelaskan sifat, ya. Jadi kalaupun dikasih happily di sini sebetulnya bisa saja, tetapi bukan itu konteksnya. Jadi happily kita eliminasi dulu. Lalu bagaimana dengan my friend? Yes, itu dia jawabannya. Jawabannya adalah my friend. Karena si my friend ini sendiri adalah apositif. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin dari kalian adalah, kok bisa sih Mister? Jawabannya adalah my friend. Bukannya subjeknya adalah sudah ada George. Ya, itu dia. Yang dimaksud dengan apositif tadi adalah selain fungsinya mengecoh, dia juga selalu melekat seringkalinya kepada subjek, ya. Jadi, si kata my friend ini sama saja dengan si George. Dan sebagai tanda bahwa dia adalah apositif, terdapatnya tanda koma di antaranya, ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia bisa kelihatan, teman saya yang bernama George sedang menghadiri kuliah. Jadi antara si my friend dengan si George ini adalah sama saja. Dia cuma fungsinya mengecoh kalian saja. Jadi si subjeknya itu tetap tunggal. Itu boleh si my friend, boleh juga si George. Yang predikatnya adalah attending. Jadi sekali lagi saya tekankan, kalaupun my friends-nya dicoret, dihilangkan, maknanya akan tetap sama, yaitu si subjeknya George dan predikatnya attending. Sebaliknya, kalaupun George-nya yang dihapus, si my friend-nya tetap ada, dia maknanya akan tetap utuh. Jadi, seperti itu contoh dari apositif. Well, students, this is the next questions example for you. Okay, take a look on this board. Titik-titik, Sarah rarely misses her basketball shots. Oke, lagi-lagi saya akan bertanya mana subjeknya dan mana predikatnya. Dan tampaknya memang kita sudah menemukan mana subjeknya dan mana predikatnya. Si subjeknya adalah Sarah dan predikatnya adalah Mrs. Sarah dan Mrs. Oke. Kenapa Mrs. kita anggap sebagai predikat? Lagi-lagi karena di sini ada ES. Sementara subjeknya adalah Sarah, yaitu subjek tunggal. Nah, Mister, di situ kan sudah ada subjek sama predikatnya. Lalu apa lagi masalahnya? Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi masalahnya adalah tadi ya,
A positif. Kita taunya ada masalah tentang A positif karena dia ada koma di sini. Jadi yang dibutuhkan itu bukan keterangan tempat atau keterangan waktu, tapi adalah si A positifnya itu sendiri. Oke, kita lihat pilihan jawabannya, misalnya A, an excellent basketball player. Bisa jadi B, an excellent basketball player is. Nah, sekarang perhatikan yang B dulu. An excellent basketball player is. Masalahnya adalah ada kata is-nya. Ketika ada kata is-nya, yang notabene dia adalah verb atau predikat juga, dia tidak akan bisa muncul bersamaan karena di dalam kalimat pertanyaannya sudah ada verb-nya. Maka kita bisa eliminasi B, itu adalah bukan jawabannya. Lalu bagaimana dengan C? Sarah is an excellent basketball player. Nah, itu juga sama berlaku ya, aturan yang tadi disebutkan untuk jawaban B. Sarahnya sebagai subjek itu sudah ada di atas. Dan is sebagai predikat juga sudah ada, yaitu si Mrs. Jadi, is dan Sarah tidak bisa hadir lagi di dalam satu pertanyaannya, sehingga menjadi satu kalimat utuh. Maka jawaban C itu juga kita bisa eliminasi. Lalu bagaimana dengan jawaban D? Her excellent basketball player. Nah, ini juga rada rancu ya. Kita tidak bisa atau kita sulit untuk meraba makna dari kalimat pilihan jawaban D ketika dimasukkan ke dalam pertanyaan di nomor 3 tadi. Her excellent basketball player. Her-nya itu siapa? Her-nya mungkin Sarah. Tetapi dia akan menjadi kalimat yang kacau ketika ditaruh di sana. Jadi D itu bukan jawabannya. Maka jawabannya adalah si A. An excellent basketball player. Koma. Sama saja. Sarah. Koma. Seolah-olah seperti itu ya. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia akan berarti seperti ini. Seorang pemain bola basket yang hebat, si Sarah itu, jarang tembakannya meleset. Seperti itu ya. Jadi, baik si an excellent basketball player ataupun Sarah itu mengacu ke orang yang sama, gitu ya. Jadi, di sini berlaku hukum A positif dan memang juga ditegaskan dengan pilihan predikat yang ada is-nya. Jadi, kalau misalnya mau membayangkan di dalam bahasa Indonesia seperti ini. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah memutuskan sesuatu tentang bla 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 misalnya. Jadi, baik si Presiden Republik Indonesia ataupun Joko Widodo itu adalah orang yang sama dan mengacu ke hal yang sama. Jadi, A positif itu berlaku hal yang seperti itu. Jadi memang sekali lagi saya tegaskan bahwa A positif itu fungsinya adalah mengecoh kalian.